Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading hati-hati untuk akhir tahun. Kira-kira apakah saja yang harus kau hati-hatikan di akhir tahun ini? Kita shuffle dulu kartunya ya. Oke, yang pertama saya lihat sini hati-hati, kamu akan hidup berkecukupan ya. Kamu akan menjadi independen ya, pribadi yang lebih independen nantinya. Di sini ya, di akhir tahun ini saya lihat beberapa dari kalian ya, dengarkan intuisi kalian, jangan diabaikan, hati-hati. Ada petunjuk-petunjuk yang bakal mengarahkan kamu pada arah yang positif. Jadi dengarkan intuisi kamu ya, tetaplah jaga spiritualitas ya, ditingkatkan lagi iman dan takwa, karena di sini kamu harus mendapatkan petunjuk-petunjuk untuk menemukan jalan keluar atas masalah kamu, atau petunjuk untuk menemukan titik terang dalam hidup kamu, terutama dalam kecukupan ya. Secara finansial kamu akan semakin jaya gitu ya. Ini ada kehidupan yang lebih baik lah, secara finansial tercukupi. Kamu bisa memfasilitaskan dirimu sendiri, berdiri di kakimu sendiri, bisa menanggulangi semuanya kebutuhan kamu ya. Secara finansial kamu nggak akan kurang ya. Dan hati-hati juga saya lihat di sini, pikirkan tentang masa depan ya, pikirkan tentang masa depan kamu, kira-kira ya ke depan apakah masih tetap berkecukupan seperti ini atau tidak ya. Jadi harus memikirkan masa depan, hari esok itu perlu ya. Memang kita fokus aja ke sini, tetapi intinya apa yang kita pilih di sini ya, di hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi kita wajib ya untuk memikirkan ke depan kita tuh gimana di masa tua nanti gitu kan. Nah, sini hati-hati juga, kamu akan menjadi seorang pemimpin ya. Kamu akan menjadi seorang pemimpin ya, kamu akan diangkat ya sebagai orang yang pantas diandalkan. Jadi tetaplah jaga wibawa kamu, tetaplah menjadi sosok seorang pemimpin yang bijaksana ya, tetaplah berwibawa ya, tetaplah menjadi pribadi yang mandiri, jangan terpengaruh untuk bergantung kepada apapun ya. Dan hati-hati juga, kamu harus melindungi apapun milikmu ya, melindungi dirimu, melindungi keluargamu, melindungi orang yang kamu cintai dari orang-orang syirik atau orang-orang manipulatif ya. Lindungi duitmu juga ya, karena ada kemungkinan orang-orang yang ingin memanfaatkan ya. Makanya kalau kamu dekat sama orang atau ada seseorang yang datang mengajak kamu untuk berbisnis atau mencurhatkan tentang masalahnya, mereka punya tujuan ya, mungkin mereka punya tujuan tertentu, kenapa harus ke kamu gitu kan ya. Kalau menguntungkan buatmu ya oke, kamu boleh dengarkan, tetapi kalau mereka minta nasihat, berikan saja yang secukupnya ya. Jangan berlebihan menanggapi orang lain, menanggapi siapapun. Batasi dirimu, karena terkadang orang hanya ingin mencari kelemahan kita, mencari tahu kelemahan kita ya. Dengarkan intuisi kamu ya, rasakan energi mereka. Apabila ada tanda-tanda kamu ngerasa nggak nyambung atau kamu bingung dengan apa yang disampaikan mereka ya, berarti kamu harus telusuri tujuannya apa gitu. Dan di sini hati-hati, ada kabar baik ya, ada satu proyek, salah satu proyek kamu akan berhasil, ada salah satu rencana kamu yang akan terrealisasi ya, ada kabar baik, ada keinginan kamu yang akan terwujud ya dalam waktu dekat ini. Paling lambat ya di akhir tahun. Apalagi yang harus kau hati-hatikan di akhir tahun ini? Saya lihat di sini ya,
hati-hati terhadap rencanamu, ya. Planning kamu, apa yang sedang kamu analisa atau pertimbangkan atau kamu pikirkan dan fokuskan. Jika ini dalam hal keuangan, kamu akan masuk ke kestabilan. Jika ini dalam hal menganalisa orang tersebut, ya, seseorang, ya, berarti itu benar sesuai dengan intuisi kamu. Kalau kamu ngerasakan energinya yang negatif, maka orang itu tidak layak untuk kamu pertahankan, perjuangkan atau meladeninya, ya. Jika ini dalam hubungan cinta, ya, kamu perlu hati-hati supaya kamu tidak dimanfaatkan, gitu, ya. Kalau ada orang datang meminta bantuan, ikuti intuisi kamu, rasakan. Apabila kamu ngerasa orang ini memang benar-benar membutuhkan bantuan, ikuti. Karena bisa jadi ada beberapa yang akan datang meminta bantuan finansial kepada kamu. Itu memang adalah orang yang akan membawa berkah kepada kamu. Ketika kamu tergerak untuk membantu seseorang atau siapapun yang terbersit untuk kamu bantu secara finansial, ya, itu akan mendatangkan berkah untukmu, menaikkan derajat kamu, ya, menambah amaliyah kamu, dan menjaga dirimu dari segala sisi, gitu, melindungi dirimu terutama dalam hal finansial itu, tentang harta ya, pekerjaan itu kamu akan dilindungi supaya kamu tetap berada di posisi yang stabil. Jadi jangan pelit juga, jangan negatif thinking juga, jangan suuzon juga, ya. Makanya di sini disarankan kamu harus mendengarkan intuisi apabila kamu merasakan orang ini benar-benar susah atau kamu tergerak untuk membantu orang anak yatim atau bersedekah, ya. Silahkan ikuti itu. Kalau kamu ngerasa nggak benar nih orangnya, cuman pingin manfaatin aja, ya, ikuti, ya. Tapi dengarkan intuisi kamu, analisa dulu, gitu, ya, supaya kamu lebih bisa bertindak benar, ya. Akan ada kedatangan atau tergerak hatimu untuk menolong orang, dan di situ ada berkah untuk menstabilkan finansial kamu, ya. Beberapa dari kalian harus pindah, ya. Pindah ini bisa pindah dari bidang pekerjaan, ya, dari sisi karir, dari sisi finansial atau dalam hubungan asmara, ya. Jika ini berhubungan dengan pekerjaan, mungkin kamu harus melakukan hal baru, ya, lebih berinovasi, atau mungkin kamu akan dipindahkan di satu divisi, ya, di divisi lain, atau kamu akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Kalau dalam bisnis kamu akan berpindah atau berkembang lagi, ya, ada kemajuan yang memindahkan kamu dari situasi mandek. Jika ini dalam cinta, jika ini dalam cinta, saya lihat kamu, beberapa dari kalian kalau berumah tangga, kalian akan pindah rumah, ya, atau membangun rumah, ya. Beberapa dari kalian juga ada yang di akhir tahun ini akan berangkat ke luar negeri atau jalan-jalan, ada perjalanan yang harus kalian lakukan, ya. Dan di situ ketika kalian berkunjung ke tempat tersebut, di sanalah ada sebuah hal yang menguntungkan untuk kamu, ya, dan akan membantu kamu keluar dari situasi yang tidak baik-baik saja, ya. Intinya kalian akan move on atau berpindah hijrah, ya, berpindah tempat, ya, dan itu akan merubah kehidupan kalian menjadi lebih baik, berpindah posisi karir, ya. Tapi kalau dalam hal finansial, kalian akan pindah dari situasi kemandekan rezeki, ya, masa stagnan atau
rezekimu lagi mandek, lagi nggak stabil, ini akan berpindah kepada kestabilan, kelancaran, kemajuan, kesuksesan nih ya. Apalagi yang harus kau hati-hatikan. Saya di sini berapa dari kalian akan berkumpul dengan keluarga. Ada waktu untuk kalian berkumpul dengan keluarga, mungkin di Desember ya. Mungkin di Desember, bulan Desember. Ada berkumpul dengan keluarga. Beberapa dari kalian akan membangun rumah, membeli rumah ya. Jadi ada pelangi yang akan kalian nikmati, kebersamaan dengan keluarga, kebahagiaan, keharmonisan nih ya, kesejahteraan. Amin. Dan kita cek lagi, hati-hati terhadap pikiranmu sendiri ya. Jangan membuang-buang waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak produktif ya, tidak, yang hanya mengganggu produktivitas kamu. Jangan terlalu lama berpikir, karena ini adalah sodoran semesta untuk kamu sebagai titik terang dalam hidup kamu ya. Ada petunjuk-petunjuk semesta atau ada rezeki yang disodorkan oleh semesta, ada keberuntungan, ada kesempatan ya yang diberikan semesta, disodorkan semesta kepada kamu. Jadi cepatlah bergerak, jangan terlalu lama berpikir. Boleh kamu meditasi, boleh kamu merenungi hidupmu atau mengevaluasi diri, tetapi jangan berlama-lama juga, harus cepat actionnya ya, mengambil tindakan ya. Jangan terlalu lama berpikir sehingga kamu mengabaikan hal lain gitu, karena ini setiap gerakan kamu menentukan hasil yang kamu cari, menentukan hasil yang kamu harapkan, inginkan, impikan, dan kamu pikirkan. Yang kamu fokuskan sekarang, kamu ingin apa ya, actionkan langsung, jangan ditunda-tunda, jangan terlalu lama berpikir, itu aja ya. Harus hati-hati. Di sini ada transformasi ya, jadi ada perubahan besar-besaran dalam hidup kamu ya, baik dalam hal karir, cinta maupun keuangan ya. Intinya di akhir tahun ini saya lihat akan ada perubahan, transformasi, lebih banyak positifnya. Hanya kamu harus perlu mendengarkan intuisi ya, kamu harus perlu action, kamu perlu memikirkan ke depan ya, antisipatif ya. Kamu tetap harus menjadi harus memiliki power ya, harus kuat hati ya, harus strong ya, harus mandiri ya. Terkadang otoriter itu tergantung ya, boleh kamu punya peraturan yang tegas, keras, tetapi sesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Jangan terlalu keras juga, jangan terlalu kaku juga, harus disesuaikan ya, seperti itu. Kita lihat untuk apalagi yang harus kau hati-hatikan. Kita minta dari kartu-kartu ini, adakah petunjuk mengenai hal-hal yang harus kamu hati-hatikan di akhir tahun ini. Kita minta ya beberapa kartu. Oh, ini biru dan hitam. Oke, kita cari lagi satu kartu, black card. Mobil baru, rumah baru. Nah, cocok ya dengan pembacaan saya tadi. Kamu akan bisa membeli mobil baru atau membeli rumah baru. Kamu akan pindah ke rumah baru ya. Kesulitan keuangan, perjuangan, kurang keyakinan, hati-hati terhadap ketika ada kesulitan. Jangan kamu kehilangan keseimbangan. Tetaplah menjaga keseimbangan, tetaplah bijaksana ya, tetaplah action ya, supaya keuangan itu tidak berlama-lama berada di situasi terjebak dalam kemandekan ya. Kamu butuh berjuang lagi, lebih keras lagi ya. Buang segala kekurang yakinan kamu atau keraguan kamu ya. Pokoknya apa yang menjadi keraguan dalam diri itu dibuang aja ya, harus yakin ya, karena dengan perjuangan ya, dengan memikirkan
belajar dari pengalaman kesulitan-kesulitan keuangan kamu, supaya kamu tidak lagi mudah percaya kepada orang-orang yang kamu nggak tahu apakah mereka benar-benar akan menepati janji, apakah orang yang dealing dengan kamu ini bisa dipercaya, bisa dipegang janjinya, atau dia serius sama kamu atau tidak. Jangan sampai kamu dimanfaatkan, ya. Jadi kamu harus jaga keuangan kamu, ya. Terus di sini ada perjuangan kamu itu nggak akan sia-sia. Jadi buanglah segala ketidakyakinan terhadap dirimu sendiri, karena kamu sudah berjuang selama ini. Jangan sampai kamu rugi karena keputusasaan sekejap gitu, ya. Harus teruslah bergerak, harus teruslah action. Ide-ide kreatif itu jangan dibuang-buang, langsung direalisasikan, diwujudkan saja, nggak usah banyak mikir. Nanti kalian akan lihat hasilnya, ya. Keberuntungan berpihak padamu. Nah, ini ada keberuntungan yang akan berpihak padamu di akhir tahun ini. Ini karma, ada karma terhadap orang yang mencurangi kamu, menzolimi kamu. Mereka sedang menjalani karma, mereka akan menjalani karma di akhir tahun ini, dan kamu akan dapat karma baik atas perbuatan-perbuatan baikmu. Jangan lupa, kalau emang kita pernah berbuat salah kepada orang lain, ya, berarti kita juga akan dapat karma. Bisa jadi kesulitan-kesulitan kamu kemarin adalah karma buruk, atau kamu harus mencuci diri dari karma-karma buruk dulu, ya. Entah karma dari dirimu sendiri atau karma leluhur yang harus kau tuntaskan dulu, baru kamu mendapatkan keberuntungan ini. Jadi kita harus legowo, kita harus nerimo, kita harus bertawakal kepada Allah, ya. Menjalani karma itu dengan hati yang ikhlas, maka kita akan dapat karma baiknya. Nah, ini di belakangnya ada sukses, ya. Jadi kamu akan sukses, pasti kamu akan sukses. Berapa dari kalian ini di akhir tahun adalah pencapaian kamu yang tertinggi. Amin, ya. Kita lihat bantuan kartu lagi. Bantuan kartu sebentar. Oke, bantuan kartu ini mungkin dapat memberi bantuan kepada kamu atau gambaran yang positif, ya. Kejelasan, kebenaran, wahyu, solidaritas, pemaksaan, horor, menakutkan, proteksi diri, dan power. Ya, di sini sesuatu akan terlihat jelas. Siapapun yang bertopeng, apapun yang tidak jelas kemarin akan diperjelas. Ada sebuah kejelasan, ada juga sebuah kebenaran, ya. Kejelasan dan kebenaran berarti ada yang terkuak, ya. Kamu harus tahu kebenaran itu, ya. Kamu akan mendapatkan wahyu, ya. Kamu juga akan mendapatkan hubungan kerjasama yang baik, ya. Hubungan yang solid, ya. Dalam hubungan kamu dengan siapapun, baik dalam cinta, kerja, atau hubungan bisnis, ya. Ada kekuatan, ya, solidaritas di sini, ya. Dan juga hati-hati terhadap mereka yang memaksakan kamu. Ini ada positif negatifnya, ya. Ini sepertinya pemaksaan kamu untuk mengetahui kebenaran yang ada, dan kamu dipaksa untuk terima rezeki ini, gitu. Rezeki yang akan datang atau keberuntungan yang akan datang tersebut, kamu dipaksa untuk menerima rezeki besar itu, bisa jadi, ya. Ada horor, menakutkan, ya. Beberapa dari kalian hati-hati, ya. Mungkin ini berhubungan dengan magic, ya. Jadi di dalam kesuksesan atau pencapaian kamu ini, orang-orang syirik tadi, orang-orang manipulatif tadi, ya, mungkin saja akan menggerogoti kamu dengan hal magic untuk menguasai kamu lagi, ya. Jadi hati-hati, bersihkan energi kamu dan buka aura lagi supaya kamu tidak terjebak dalam kemandekan atau kemageran dan kebuntuan serta kebingungan, ya, kebingungan. Oke. Proteksi, ya, proteksi diri dan power, ya. Kamu akan mendapatkan perlindungan dari ilahi, dari semesta alam, dari para leluhur, ya. Jadi makanya tadi dibilang dengarkan intuisi kamu, karena itulah kebenaran yang akan terungkap, yang akan kamu tahu sebenarnya siapa yang manipulatif, siapa yang hianat, siapa yang bertopeng. Itu semua kamu akan tahu. Dengarkan intuisi kamu, rasakan energinya, dan yakinlah terhadap pesan-pesan penting itu, ya.
waspada ya, harus waspada. Proteksi diri artinya ya melindungi diri dan membatasi diri dari koneksi-koneksi negatif, yaitu bisa jadi dari orang atau dari koneksi gaib yang negatif gitu ya. Tetaplah menjaga iman dan takwa, yang mendekatkan diri selalu dan bersihkan energimu selalu ya, karena kamu ini selalu didekati oleh orang-orang yang syirik. Selalu tidak lepas, hidup kamu tuh selalu tidak lepas dari orang-orang syirik ya. Terutama kamu Aries ini kan terlalu lugu, terlalu polos, terlalu baik, terlalu jujur, terlalu terbuka ya, nggak bisa nahan. Kalau mau pingin ngomong ya ngomong aja gitu. Terkadang omongan kamu itu benar, tetapi orang yang nggak terima ya. Tapi kamu ini karena terlalu saking mencintai kebenaran ya. Ini adalah zodiak kamu ya, Emperor. Karakter kamu itu tegas, kamu pribadi yang lugas, kamu pribadi yang open mind ya, terlalu jujur, terlalu terbuka, terlalu ya, bagimu orang-orang di sekitar kamu itu adalah positif dirimu, padahal kamu nggak tahu ya. Kamu sering lupa bahwa tidak semua orang itu positif ya. Orang punya persepsi masing-masing, orang punya pandangan masing-masing, orang punya pikiran juga masing-masing. Jadi hati-hati. Tetapi kamu akan semakin memiliki power ya. Kamu akan diberikan kekuatan oleh alam semesta untuk bisa memproteksi diri ya. Buatlah boundaries ya, batasan-batasan. Tidak semuanya harus kamu full open kepada orang lain. Jangan terlalu transparan ya. Mungkin sudah saatnya kamu berbijaksana terhadap diri, dewasa dan tertutup ya. Sesekali kita boleh lepas kontrol ya terkadang, tetapi dalam keadaan sepi cobalah merenungi lagi kembali, apakah sikap saya tadi itu sudah benar atau belum, apa yang harus saya perbaiki dalam diri saya terhadap orang yang saya hadapi nanti gitu kan. Nah, gimana caranya meralat kembali gitu ucapan yang sudah terlanjur saya ungkapkan supaya saya lebih bijaksana gitu kan terhadap orang-orang tersebut. Jangan sampai ada kata-kataku yang menyakiti atau kata-kataku yang menjebak diriku sendiri. Terkadang ya itu pasti ya. So pasti mulut kita adalah harimau kita sendiri. Jadi hal-hal yang menjadi privasi kamu ya, menjadi prioritas kamu, jangan terlalu diuber-uber kepada siapapun. Walaupun mereka dekat dengan kamu, mereka baik, tetapi ada hal-hal yang harus kamu rahasiakan demi kekuatan kamu, demi power kamu gitu. Karena kita masing-masing harus punya kekuatan pribadi yang tidak bisa digoyahkan atau akan menjadi proteksi kita yang paling kuat, supaya siapapun tidak akan bisa lagi menguasai kita atau mengendalikan kita itu ya, melalui apapun ya. Proteksi diri juga tentang iman ya. Oke, kita lihat kalau dalam hal cinta ya, kita bahas dalam hal cinta. Kamu harus hati-hati terhadap apa di akhir tahun ini. Oke, dalam hal cinta Aries, kamu harus hati-hati terhadap apa? Ya, kamu harus hati-hati. Kamu boleh mencintai seseorang, tapi jangan lupa cintai diri kamu sendiri ya. Jangan lupa itu ya. Karena orang yang mencintai kita, mereka akan membuat kita paham tentang cinta terhadap diri kita sendiri juga ya, mengerti tentang diri kita sendiri. Nah, baru perbuatan dia itu bisa connect sama keinginan kita. Itu romantic feeling ya. Hati-hati, sebentar lagi hubungan kamu tuh makin romantis aja. Asik. Nah, beberapa dari kalian akan menemukan seseorang yang memang seseorang ini orangnya komit banget, dia serius ya. Beberapa dari kalian akan bertunangan ya, akan menemukan jodohnya ya, seseorang yang serius ya. Dia tidak main-main dalam cinta, ada komitmen di sini, ada engagement ya. Jadi kalian akan masuk ke jenjang yang lebih serius atau mengenal orang yang serius, dan beberapa dari kalian akan menikah.
Nah, ini hidupmu akan ngalir-ngalir wae. Ya, kamu akan mengalir ya, menikmati kehidupan yang seimbang. Ini kamu akan mendapatkan pasangan yang mungkin dia sudah menjadi pasangan kamu atau kamu sedang mencari pasangan itu. Tetapi intinya di sini kamu akan diprioritaskan oleh pasangan kamu itu, ya. Yang tadinya nggak menghargai, dia akan menghargai kamu. Ya, kalau kamu mendapatkan pasangan di masa lalu yang tidak menghargai kamu, dia akan lebih menghargai kamu. Yang akan datang ini adalah orang yang akan lebih menghargai kamu. Beda lah yang dengan yang kemarin ya, karena ini adalah karma baik ya. Pay attention to the red flag. Ya, di sini dipesankan ya. Ini juga tentang godahan atau magic. Ya, jadi jagalah, proteksi diri kamu, lindungi diri kamu, dengarkan intuisi kamu, ya, karena ini beberapa dari kalian, orang yang kalian dealing bisa saja dia memanfaatkan kamu dan dia menggunakan magic untuk membuat kamu bucin. Ada juga yang terhubung dengan cinta segitiga, mungkin mantan dia yang masih belum terima dengan hubungan kalian ini, kebahagiaan kalian ini, dia berusaha menghancurkan hubungan kalian, atau kehadiran orang ketiga berusaha memisahkan kamu dengan pasangan kamu. Itu bisa jadi, hati-hati ya. Lindungi dan bersihkan energi kamu dan lindungi diri kamu dari energi magic tersebut. Ada juga yang datang menggoda kamu ya, memanipulasi kamu padahal tujuannya nggak baik. Ada juga ya seperti itu ya. Ya, terhadap pasangan juga kita harus hati-hati ya. Terkadang kita nggak tahu dia mungkin punya simpanan ya, dan dia berusaha membodohi kita supaya kita tuh terlena sama apa yang dia tutupi itu. Jadi kita anggapnya baik-baik aja, ternyata nggak baik-baik aja ya. Ternyata dia egois gitu, dia bersenang-senang di luar sana, sementara dia memagic kita supaya kita tuh percaya sama dia bahwa kita nggak ada masalah, kita lagi nggak ada masalah karena kebaikan dia. Biasanya orang lagi selingkuh itu dia egois banget, dan apapun akan dilakukan demi kesenangan dia, hasratnya, nafsunya yang terpenuhi. Jadi bisa saja dia memagic kamu supaya kamu tuh nggak mikir macam-macam, padahal dia lagi macam-macam di luar sana ya. Hati-hati. Ya, ini tentang trust ya. The situation is calling for you to have faith ya. Ini tentang keimanan, keyakinan, serta jangan terlalu percaya kepada siapapun ya, tetapi percayalah apa yang kamu rasa itu benar ya. Kalau kamu rasa itu ganjil ya, atau apa ya, ada yang nggak beres, dengarkan itu ya. Jangan terlalu mudah percaya ya. Tetaplah berdoa, calling your soulmate ya. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Jadi doa-doamu akan terjawab. Apa yang kau panggil dalam doamu itu akan terwujudkan. Berapa dari kalian ada rich rate ya, akan abadi selamanya dalam cinta. Berapa dari kalian yang lagi manggil-manggil jodoh dalam doa ini, di akhir tahun ini kalian akan bertemu dengan jodoh kalian. Beberapa dari kalian yang ingin pokoknya apapun doa kamu nih akan terwujud nih dalam hal cinta, khususnya tentang jodoh, tentang pasangan, tentang pernikahan ya, atau untuk rumah tangga ini dipertahankan, kamu meminta untuk rumah tangga ini dilindungi dari godaan-godaan yang bisa berpotensi merusak hubungan kalian, itu akan dilindungi. Ini ada jawabannya, kalian akan langgeng selamanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat pesan semesta ya. Pesan semesta untukmu di akhir tahun ini ya, dan perlu hati-hati juga, jangan diabaikan tentang pesan semesta ini ya, karena akan bermanfaat untuk antisipatifmu, untuk bekal kamu, untuk kewaspadaan kamu.
cari tahulah sendiri, jangan terlalu banyak tanya. Apa yang jadi pertanyaan kamu, cari tahulah sendiri. Mungkin lewat membaca atau berdoa, ya, atau berdiskusi atau konsultasi. Terserah apa yang terbersit di dalam otak kamu ketika kamu sedang penasaran sama sesuatu atau menginginkan sesuatu. Kamu penasaran dengan jawabannya, ya, cari tahu sendiri. Ya, tentang ilmu pengetahuan atau sesuatu yang kamu pingin tahu, ya, itu cari tahu sendiri. Jangan banyak tanya. Ya, siapa tahu dari percakapan, diskusi atau konsultasi kamu dapat petunjuk. Siapa tahu dari berdoa, ya, dengan khusyuk, ya, kamu dapat jawaban gitu. Harus dari dirimu sendiri. Kita lihat lagi ada pesan semesta yang berhubungan dengan apa yang harus kau hati-hatikan di akhir tahun ini. Perlahan-lahan satu persatu hal-hal baik pun berdatangan membayar semua sikap baikmu yang sudah kamu lupakan. Nah, ini kebaikan-kebaikan kamu akan dibayar, ya, akan dibayar oleh semesta. Jadi akan ada kebaikan satu persatu yang akan datang. Hal-hal baik pun akan berdatangan untuk membayar semua sikap baikmu yang sudah kamu lupakan. Yang kamu masih ingat, entahlah dibayar atau enggak, tapi pasti namanya kebaikan tetap dibayar, ya, tetap dibayar, bukan dalam bentuk uang aja, tetapi dalam kesempatan atau kesehatan atau perlindungan atau bantuan, ya, pertolongan atau petunjuk, ya, apapun yang sudah kau lakukan baik di sebelumnya, ya, di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, itu semua akan berdatangan satu persatu untuk membayar atau memulihkan situasi kamu saat ini gitu. Jadi jangan putus asa, ya, tetapi berbuat baik, karena sudah bertahun lamanya atau kita sudah lupa pun, kebaikan kita tetap akan terus mengejar kita, begitu pula keburukan kita, perbuatan buruk kita, karena karma itu pasti, ya. Kalau nggak ada karma berarti nggak ada ajab. Oke. Ajab, muajab. Oke, kita cek untuk inisial nama kalian yang resone di pembacaan saya di sini. P I L A T D R H N W apa nih, V E J C Q G Z O F S X B U. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia, ya, kalian yang resone di pembacaan saya di sini. Kalian yang resone di sini ada tanggal lahir dan usia, ya, baik kamu maupun orang yang kamu fokuskan. 13/4, 59/19, 34, 32, 16, 31, 63, 33, 3, 26, 37, 60, 42, 8, 49, 85, 58, ya. 8, 49, 58, 21, 5, 44, 2, 64, 43, 47, 19, 61, ya. 19 sudah ada di atas ini. 61, 10, 46, 38, 75, 35, 29, 70. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian di dalam pembacaan saya di sini. Oke. Pisces, Cancer, Capricorn,
Scorpio, Taurus, Aquarius, Virgo, Aries, Sagittarius, dan Leo. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kerja teman atau saudara mereka berzodiak yang sama denganmu, dan ini bisa bermanfaat untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.